Halo Galapers, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Malayalam dengan judul The God Life. Film yang dirilis tahun 2024 ini dibintangi oleh Prithviraj Sukumaran. The God Life diangkat dari kisah nyata kehidupan pria bernama Najib, seorang imigran dari Malayalam yang bekerja di Arab Saudi. Najib adalah korban perdagangan manusia. Dia diculik dan ditempatkan di tengah padang gurun untuk menggembala kambing dan domba. Hampir 3 tahun, Najib terjebak di sana dan dia bertahan hidup di tengah kerasnya kehidupan gurun. Najib tidak bisa keluar dari tempat itu karena dijaga ketat oleh majikannya. Dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai penggembala kambing dan domba, Najib diberi makanan ala kadarnya dan dia bahkan dilarang mandi. Seperti apakah keseruan dari cerita film yang satu ini? Penasaran? Nah Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan updatean terbaru film keren India lainnya spesial di channel Trending Gelo. Oke Gelovers, tanpa banyak basa-basi kita langsung ke TKP. Najib adalah seorang TKI atau tenaga kerja India yang dikirim ke Arab Saudi. Awalnya dia datang bersama dengan rombongan, tetapi ketika tiba di bandara, Najib terpisah dengan rombongan tersebut karena rombongan itu berasal dari Sri Lanka. Mereka yang dikirim dari India hanya 2 orang, yaitu Najib dan temannya Hakim. Ketika rombongan dari Sri Lanka sudah dijemput oleh perusahaannya, Najib dan temannya justru terkatung-katung di bandara. Mereka kebingungan karena tidak ada siapapun yang menjemputnya. Najib terus menunggu dan malam akhirnya tiba. Najib kemudian didatangi oleh seorang pria dan pria ini menanyakan siapa Najib dan dari mana asalnya. Najib tidak bisa bahasa Arab. Dia dan temannya kesulitan berkomunikasi dengan pria tersebut. Pria itu kemudian meminta paspor dan setelah melihat nama Najib, dia segera membawa mereka ke mobilnya. Najib sedikit heran karena rombongan sebelumnya dijemput menggunakan sebuah bis besar, sementara dia dan temannya justru diangkut menggunakan sebuah mobil kecil yang terlihat begitu kumuh. Dia bahkan tidak diizinkan untuk naik di kursi bagian depan, padahal tempat itu masih kosong. Karena kesulitan berkomunikasi, Najib terpaksa mengikuti instruksi dari pria yang menjemputnya. Di tengah perjalanan, Najib begitu khawatir karena dia sudah berjanji pada keluarganya. Jika tiba di Arab Saudi, maka Najib akan menghubungi mereka. Najib dan temannya Hakim kemudian memberitahu pria tadi agar berhenti di tempat telepon umum karena dia ingin menghubungi keluarganya di sana. Tetapi pria itu tidak mengindahkan permintaannya. Mereka terus berjalan dan setelah menempuh waktu sekitar 2 jam perjalanan, Najib tiba di tempat tujuan. Tempat itu adalah sebuah padang gurun dan tidak ada pemukiman penduduk di sana. Najib dan temannya diminta turun, tetapi setelah itu Najib sadar jika dia dan temannya akan dipisahkan. Temannya diturunkan di tempat itu, sementara Najib harus dibawa ke tempat yang berbeda. Najib protes karena dalam kontrak perusahaan, dia seharusnya ditempatkan di tempat kerja yang layak dan berada di kota. Kenyataannya, dia justru diturunkan di tengah padang gurun. Tetapi sayang, protes Najib tidak digubris oleh pria itu. Dia kemudian membawa Najib ke tempat terpisah dari temannya Hakim. Jarak antara tempat Najib dan tempat Hakim sekitar 1 jam perjalanan menggunakan mobil dengan melintasi padang gurun. Najib akhirnya tiba di tempat tujuan. Tempat itu berupa sebuah kandang kambing dan domba. Di sana ada 2 orang, yang satunya adalah warga India yang berbahasa Hindi, sementara satunya lagi warga Arab. Warga India tidur di tempat terbuka, sementara warga Arab tidur di sebuah tenda. Tetapi Najib begitu kehausan karena sejak tadi ketika tiba di bandara, dia belum minum apapun. Di tempat itu ada sebuah tandon besar berisi air dan Najib mulai minum dari sana. Sementara pria yang mengantar Najib tadi, sekarang dia pergi dengan menggunakan mobilnya. Najib mencoba berkomunikasi dengan pria yang berbahasa Hindi, tetapi pria itu tidak banyak bicara. Dia hanya bilang bahwa nanti Najib akan tahu apa pekerjaannya dan siapa majikannya.
Setelahnya, pria itu tertidur. Sepertinya dia begitu kelelahan. Najib berusaha mencari tempat tidurnya dan dia bergerak masuk ke dalam tenda. Di sana, terlihat pria Arab sudah tertidur pulas. Najib kemudian membaringkan dirinya di samping pria Arab tersebut, tepatnya di bagian kaki. Ketika berbaring, dia mulai teringat akan kampung halamannya. Najib adalah seorang pria yang tidak tamat SD. Pendidikannya hanya sampai di kelas 5. Pekerjaan sehari-hari Najib di desanya adalah sebagai buruh kasar penambang pasir. Mereka menyelam ke dasar sungai untuk mengambil pasir, kemudian membawanya ke daratan. Hasil pekerjaan itu tentu saja tidak seberapa, sementara Najib punya istri yang harus dia nafkahi. Dan saat ini, istrinya sedang hamil 8 bulan. Karena pekerjaan yang tidak menjanjikan itu, Najib kemudian tergiur untuk bekerja di luar negeri. Setelah dia melihat tetangganya begitu sukses sekembalinya dari Arab Saudi, Najib kemudian bertanya bagaimana cara agar mereka bisa kerja di luar negeri. Nah, menurut keterangan dari seorang temannya, untuk bekerja di sana, mereka butuh persiapan administrasi seperti paspor, dan yang terpenting adalah mereka harus punya orang dalam yang bisa meloloskan mereka untuk bekerja di Arab Saudi. Kebetulan, teman Najib punya relasi, tetapi dia harus membayar sebesar 20.000 rupiah. Nah, Najib tidak punya uang sebanyak itu. Dia terpaksa menggadaikan rumahnya untuk mendapatkan pinjaman di bank sebagai biaya keberangkatannya ke Arab Saudi. Dia kemudian memberikan uang itu kepada makelar dan Najib kemudian berhasil berangkat ke Arab Saudi. Najib terbangun dari tidurnya. Ternyata seseorang menendang kepalanya dengan begitu keras, dan dia adalah pria Arab yang tidur di samping Najib tadi. Najib dilarang tidur setenda dengan orang itu. Pria Arab itu kemudian mengusir Najib dari tendanya. Dia memperlakukan Najib secara tidak manusiawi. Najib terpaksa tidur di luar dan karena mengantuk, dia akhirnya tertidur. Keesokan paginya dia terbangun dan Najib melihat pria berbahasa Hindi sedang memerah susu kambing. Najib mendekati pria itu dan dia mencoba berkomunikasi, tetapi dia hanya mengerti sedikit bahasanya. Pria Hindi tadi kemudian memberikan susu kambing kepada Najib. Najib diminta untuk memberikan susu itu kepada bosnya yang ada di dalam tenda. Najib membawa susu tersebut kepada pria yang menendang kepalanya tadi malam. Pria itu minum dengan begitu nikmat dan di saat itulah Najib meminta supaya dia diizinkan menelpon keluarganya. Tetapi pria itu tentu saja tidak mengizinkan Najib. Najib juga meminta agar dirinya dipekerjakan di perusahaan karena dia punya tunggakan yang harus dibayar. Karena Najib sudah menggadai rumahnya. Pria Arab itu ternyata tidak mengerti ucapan Najib. Dia kemudian mengusirnya keluar dari tenda. Tidak lama kemudian datanglah si bos yang menjemput Najib di bandara. Najib menghampiri bosnya itu yang dia panggil dengan sebutan kapel, atau dalam bahasa Arab artinya majikan atau bos. Nah, hanya kata kapel inilah yang diketahui oleh Najib. Dia meminta kepada kapelnya agar diberikan pekerjaan di perusahaan, sama seperti permintaan sebelumnya. Kapel Najib tidak mengerti ucapan Najib. Dia kemudian meminta paspornya dan setelah itu si kapel kemudian mengoyak paspor tersebut. Najib marah tetapi dia tidak bisa melawan kapelnya. Dia kemudian mengasingkan diri jauh dari tenda. Hari beranjak siang dan Najib mulai kelaparan. Dari dalam tenda, kapelnya memanggil Najib agar masuk ke dalam dan dia diberi makan roti. Najib yang kelaparan terpaksa kembali masuk ke dalam tenda dan dia makan dengan begitu lahap. Ketika makan roti, Najib teringat akan istrinya di kampung halaman. Istri Najib sering membuatkan makanan untuk dirinya. Bahkan, sebelum dia berangkat ke Arab Saudi, istri Najib menyiapkan sambal yang terbuat dari cabai kering, kesukaan Najib. Istri dan ibu Najib kemudian mengantar Najib ke stasiun kereta api. Sebelum berangkat, dia bertemu dengan temannya Hakim. Mereka kemudian berangkat bersama-sama dari stasiun kereta menuju ke bandara. Istri Najib tampak begitu berat melepaskan kepergian suaminya. Setelah diberi makan siang, Najib kemudian bekerja di tempat itu dan kerjaannya adalah menjaga ternak berupa kambing dan domba. Dia harus memberikan ternaknya itu makan dan juga minum. Keesokan harinya, datang sebuah truk pengangkut air. Truk ini dikemudikan oleh seorang pemuda dan dia kemudian memasukkan air ke dalam tandon besar. Najib secara diam-diam berbicara kepada pemuda itu. Dia bilang bahwa dia bisa menyetir truk dan membantu pemuda ini menjadi penjual air. Pemuda itu tidak mengerti ucapan Najib karena dia berbicara menggunakan bahasa Malayalam. Ketika melihat Najib berkomunikasi dengan orang luar, yaitu si pengantar air tadi, kapel atau majikannya begitu marah. Dia memukul Najib.
Najib berusaha menghindari pukulan tersebut, dan hal itu membuat si Kapel semakin marah. Dia menggerutu dalam bahasa Arab dengan berkata, "Jadi sekarang kau berani ya melawan saya?" Setelah berkata demikian, dia masuk ke dalam tenda, mengambil senjata api, kemudian bermaksud menembak Najib. Najib ketakutan dan dia memohon ampun. Pria Arab tadi merasa kesal. Dia kemudian mengambil senjatanya dan memukul Najib menggunakan benda itu tepat di bagian kepalanya. Najib pada akhirnya terpaksa bekerja di tempat itu. Kerjaannya adalah menjaga ternak berupa kambing dan domba. Dia juga mencukur bulu-bulu domba dan diberikan kepada majikannya. Majikan Najib datang dengan menggunakan mobil, dan dia datang hanya untuk membawa persediaan makanan bagi ternaknya. Tempat itu begitu terisolir dan jauh dari pemukiman warga. Najib benar-benar berada di tengah-tengah gurun bersama dengan tenda dan juga ternaknya. Suatu hari, tempat itu diserang oleh badai pasir. Badai pasir ini membuat teman Hindi Najib tewas dalam insiden itu. Bahkan, ternak kambing dan dombanya juga bertaburan keluar. Najib berusaha mencari temannya itu setelah badai reda, dan dia menemukan teman Indianya itu sedang dimakan oleh burung pemakan bangkai. Najib berusaha mengusir burung-burung tersebut, tetapi justru dia yang diserang oleh burung-burung yang kelaparan itu. Najib terpaksa menghindari tempat itu. Dia menyusuri kawasan bebatuan dan di sana terdapat sebuah gua. Najib dan ternaknya berlindung di balik gua tersebut. Mereka harus menghindari cuaca dingin dan juga badai pasir. Nah, selama menjalani pekerjaannya ini, Najib tidak pernah diizinkan untuk mandi karena harga air sangat mahal. Dan dia bahkan tidak mengetahui kurun waktu berapa lama dia ada di sana. Perlahan, jenggot Najib mulai tumbuh dan dia tidak bisa mencukurnya. Najib sekarang berubah menjadi seorang pria yang begitu kurus karena tuannya ini datang hanya sesekali dan Najib diberi makanan ala kadarnya saja. Najib benar-benar putus asa. Dia merasa hidupnya sudah tidak ada harapan lagi. Najib tidak tahu bagaimana caranya keluar dari tempat itu. Dia pasrah. Tidak hanya kurus dan berjenggot, kulit Najib juga menjadi semakin gelap karena setiap hari terpapar sinar matahari. Nah, ketika dilanda oleh rasa putus asa, suatu hari keajaiban terjadi. Najib secara tidak sengaja bertemu dengan teman lamanya Hakim. Kebetulan Hakim juga menggembala ternaknya di sekitar itu. Awal bertemu, Hakim hampir saja tidak mengenal Najib karena temannya itu begitu kurus, penuh dengan jenggot dan juga hitam. Saat bertemu Hakim, Najib kembali mendapatkan harapan untuk hidup. Dia meminta Hakim supaya tinggal bersama dengannya. Tetapi, Hakim mengatakan bahwa dia selalu diawasi oleh kapelnya. Dan benar saja, tidak lama setelah mereka bertemu, dari kejauhan datang majikan Hakim menggunakan kendaraan roda 4. Dia melihat Hakim berbicara dengan orang luar dan hal itu membuatnya begitu marah. Setelah kejadian tersebut, Hakim disiksa habis-habisan oleh majikannya. Meskipun demikian, Hakim tidak putus asa. Dia secara diam-diam kembali bertemu dengan Najib. Dan supaya tidak ketahuan, Hakim menitipkan sepucuk surat kepadanya dari kejauhan. Setelah Hakim pergi, Najib segera mengambil surat itu dan membacanya. Isi surat itu menyebutkan jika Hakim tinggal bersama dengan seorang budak lainnya yang berasal dari Afrika. Dan orang ini sudah lama bekerja di tempat itu. Dengan kata lain, si Afrika ini tahu jalan keluar dari gurun tersebut. Mereka berencana melarikan diri ketika Kapel akan melangsungkan pernikahan putrinya. Menurut Hakim, saat menikahkan putrinya, Kapel akan mengundang semua orang termasuk para pengawas yang sering menjaga mereka. Sehari sebelum pernikahan putri Kapel, Kapel datang dengan membawa cadangan makanan yang begitu banyak untuk domba dan ternaknya. Dia juga mengisi air dengan jumlah yang banyak. Setelah itu, Kapel membawa pengawasnya keluar dari tempat itu karena mereka akan menghadiri pernikahan putrinya. Nah, setelah pengawas tidak ada di tempat tersebut, hal pertama yang dilakukan oleh Najib adalah membuka seluruh pakaiannya. Dia bergerak menuju ke tandon air, kemudian mandi untuk yang pertama kalinya. Setelah hampir 3 tahun di sana, Najib mandi dengan sepuas-puasnya. Setelah mandi, Najib masuk ke dalam tenda. Dia mengambil tasnya dan di sana, Najib mengeluarkan celana dan juga pakaiannya. Nah, ketika dicoba, ternyata celananya kedodoran. Selama ini, Najib sudah begitu kurus sehingga pakaiannya tidak cocok untuk dirinya lagi. Dia terpaksa mengikat celananya menggunakan tali. Setelah itu, Najib bersiap untuk ketemuan dengan Hakim dan juga teman Afrikanya. Najib, Hakim, dan juga teman Afrikanya yang bernama Ibrahim mulai melakukan aksi pelarian dengan melintasi padang gurun yang begitu luas. Tetapi di luar dugaan, ternyata ada pengawal yang tidak diundang ke pesta pernikahan putri Kapel. Pengawas ini kemudian melihat mereka melarikan diri dan segera menembaknya.
Beruntung, Najib secepatnya kabur dari kegelapan malam. Mereka lolos dari tembakan pengawas tersebut. Pagi tiba dan sekarang mereka harus berhadapan dengan ganasnya cuaca padang gurun. Meskipun berjalan melintasi pasir tanpa air, tetapi ketika waktu sholat tiba, mereka tetap melaksanakan sholat. Kebetulan mereka bertiga ini muslim. Nah, untuk wudhu, mereka menggunakan pasir sebagai pengganti air. Ketika melintasi panasnya gurun, kaki Najib melepuh karena dia tidak menggunakan sendal. Dia berjalan tertatih-tatih sambil meringis menahan kesakitan. Ibrahim segera memberikan pertolongan. Dia membungkus kaki Najib menggunakan pakaian dan setelahnya Najib perlahan sudah mulai bisa berjalan. Tidak hanya itu, mereka juga diserang oleh ular derik. Ketika ular menyerang, Ibrahim mengatakan supaya mereka jangan bergerak karena ular itu mengejar sesuatu yang bergerak. Dan benar saja, ketika mereka tetap diam, ularnya bergerak menjauhi mereka. Tidak cukup dengan cobaan ular derik, kali ini mereka dicobai oleh rasa haus yang begitu mengerikan. Hakim tidak mampu menahan rasa hausnya. Dia sudah tidak mampu berjalan. Hakim kemudian digendong oleh Ibrahim, dan kadang-kadang Ibrahim bergantian dengan Najib. Cuaca semakin panas dan mereka mulai dilanda rasa haus yang luar biasa. Hakim bahkan tidak mampu lagi mengontrol dirinya. Dia melihat Fata Morgana seolah-olah di depannya ada air. Hakim berteriak seperti orang gila. Air, air, air. Kali ini Hakim berhalusinasi seolah-olah di sana memang ada air. Dia kemudian meminum air itu sebanyak mungkin. Ternyata yang diminum oleh Hakim adalah pasir. Sekarang mulut Hakim kepanasan dan berdarah. Nah, akibat menelan pasir yang panas, Hakim semakin kritis. Dia benar-benar butuh air dan tidak lama kemudian Hakim tidak mampu lagi menahan dehidrasinya. Dia kemudian meninggal dunia. Setelah Hakim meninggal, mereka diterjang oleh badai pasir. Ibrahim segera membawa Najib untuk berlindung di balik gundukan pasir. Sementara badai semakin menggila, dan badai itu kemudian menutup tubuh Hakim yang tergeletak di atas pasir. Beruntung, ketika badai itu reda, mereka masih bisa bertahan hidup. Meskipun demikian, mereka benar-benar dehidrasi. Sekarang giliran Najib yang mulai mengalami halusinasi. Dia melihat Fata Morgana dan juga air dari kejauhan. Najib berlari ke sana, tetapi dia dihalang oleh Ibrahim. Ibrahim mengatakan bahwa mereka tidak boleh membuang energi terlalu banyak karena di sana memang tidak ada air. Mereka tidak membawa persediaan air karena ketika melarikan diri mereka dikejar oleh penjaga. Dan benar saja, setelah mendekati Fata Morgana tersebut, ternyata di sana memang tidak ada air. Yang ada hanyalah bangkai unta. Najib benar-benar putus asa. Dia menyerah pada titik nadirnya. Ketika Najib seakan-akan kehilangan harapan dan mati mengering di padang pasir, di saat itulah Ibrahim berdoa. Dan setelahnya, dia melihat seekor cicak. Ibrahim sadar jika di tempat itu pasti ada oase, karena tidak mungkin cicak hidup di sana tanpa adanya air. Ibrahim kemudian memapah Najib mengikuti arah pergerakan cicak tadi, dan ternyata di balik gundukan pasir di sana ada oase. Setelah minum, Ibrahim melihat bungkusan biskuit di sekitar oase. Itu artinya, seseorang pernah datang ke tempat itu. Ibrahim segera membawa Najib untuk mencari jejak orang tersebut. Mereka kemudian menemukan jejak kendaraan roda 4. Ibrahim dan Najib mengikuti jejak itu, tetapi jejaknya menghilang di tengah padang pasir akibat tertutup badai pasir. Sekarang, di depan mereka hanyalah hamparan pasir yang luas dan tak bertepi. Mereka berdua mulai kelelahan, sementara cadangan air yang mereka miliki hanya 1 botol saja. Pada akhirnya, Najib sudah begitu lelah dan terjatuh. Nah, ketika terbangun dan membuka matanya, dia tidak melihat Ibrahim. Yang ada hanyalah botol minuman yang berisi sedikit air tersisa. Itu artinya, Ibrahim rela tidak minum demi memberikan minuman itu kepada Najib. Dan dia meninggal karena dehidrasi. Najib segera menghabiskan air tersebut. Dia meneruskan perjalanan tanpa Ibrahim. Najib terus berjalan dan pada akhirnya dia menemukan jalan raya di tengah gurun. Najib kemudian menunggu kendaraan di sana. Ketika sebuah kendaraan melintas, dia menghentikannya dan setelah itu Najib pingsan di tempat tersebut. Beruntung, pemilik kendaraan segera menyelamatkan Najib. Dia membawanya menuju ke kota. Di sana, Najib diberikan air dan juga minuman. Pengendara ini kemudian menghubungi orang India yang dia kenal. Dan orang India tersebut segera memandikan Najib karena seluruh tubuh Najib ini dipenuhi oleh daki yang begitu banyak. Setelah badannya bersih dan juga perutnya kenyang, Najib kemudian menghubungi keluarganya. Kebetulan, dia masih
memiliki nomor ponsel mereka di dalam saku celananya. Najib menangis ketika mendengar suara istrinya. Istri Najib mengatakan jika mereka sudah memiliki seorang putra. Najib tidak sabaran untuk kembali ke India, tetapi dia harus menunggu 3 bulan sebelum akhirnya bisa dideportasi ke sana. Ketika mengurus administrasi, Najib ditempatkan di sebuah barak pengungsian. Di sana, Najib secara diam-diam ditemui oleh majikannya. Majikan Najib mengancam akan membunuh Najib jika Najib berani membongkar siapa yang telah menculik dirinya, kemudian menempatkannya di tengah-tengah gurun. Nah, karena ancaman itulah, Najib tetap bungkam dan tidak mau memberitahu siapapun terkait kapalnya. Yang menjadi tujuan utama dirinya adalah kembali ke India dan bertemu lagi dengan anak dan istrinya. Najib pada akhirnya kembali ke India dengan selamat dan film pun berakhir.